masyarakat dan mencegah penyakit di Dinas Kesehatan. Di sini mau berbagi ilmu Bu ya, tidak mengajari, hanya berbagi. Karena sesungguhnya ibu yang lebih paham di medannya, maksudnya di lapangan ibu yang jauh lebih tahu ya. Kami di sini menyampaikan teori, nanti ibu kombinasikan atau gabungkan dengan pengalaman yang ada di lapangan. Seperti itu ya. Masih semangat? Masih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, saya salut banget sama ibu-ibu dan bapak di sini pada hari ini karena jumlahnya ternyata banyak banget dan masih muda-muda, Bu ya. Banyak banget kadernya yang masih muda di sini. Berarti semangatnya juga semangat muda Bu ya. Bukan berarti yang sudah senior semangatnya nggak muda, tapi tetap Bu ya, semangatnya juga masih muda, Bu ya. Oke, Bapak juga luar biasa ada kader cowok. Jadi saya tuh baru ketemu kader bapak-bapak di sini, luar biasa Kak. Semangat Kak, walaupun sendiri tapi paling ganteng juga ya. Selanjutnya ini kita mau bertukar informasi, berbagi ilmu terkait dengan dengan ini Bu. Penilaian masalah kesehatan pada sasaran posyandu. Jadi setiap posyandu pasti punya Sasaran. masalah, ya nggak Bu? Ada masalahnya Bu posyandunya? Ada. Oke, jadi selama ini ibu mungkin menemui ini masalahnya begini, ini ibunya nggak mau hadir di posyandu. Ternyata ini ada ibu nifas yang bermasalah. Ternyata ada juga nih ibu hamil yang beresiko tinggi. Apa aja resikonya untuk ibu hamil Bu? Ada yang pernah dengar? Bapak? Hipertensi. Nah, terus apa lagi? Anemia. Oke. Banyak Bu ya ternyata. Oke, kita lanjut. Nih, namanya tadi ya. Jadi apa itu masalah? Ada yang tahu apa itu masalah? Jadi tahu Mbak, itu apa ya? Ya, tahu kan ya? Masalah itu bahasa mudahnya gini. Segala sesuatu yang kita inginkan tapi yang terjadi atau realitanya itu berbeda. Ya nggak Bu? Masalah nggak? Ya. Nih, capaian D/S-nya kita itu di atas 50%, tapi ternyata cuma 30%. Berarti masalah nggak? Nah, kalau jadi PR lagi harus ditingkatkan, Bu ya, supaya posyandu yang ada di mana ini, Pasir Mayang, terus Modal, terus Padang Jaya ini bisa naik statusnya dari mandiri ke atau dari apa tadi? Dari Purnama menjadi Mandiri. Oke. Nih pengertian masalah. Kayak gini Bu, disampaikannya di surat kayak gini. Keadaan-keadaan yang dianggap mengganggu, menghambat atau mengurangi kesejahteraan hidup masyarakat. Tapi bahasa sederhananya yang tadi saya sebut. Enggak semuanya. Punya Bu ya. Jadi ada tempat berkoordinasi ya sama temannya. Kalau dulu susah harus kunjungan ke rumah-rumah, kalau sekarang kalau ada bisa cetetan Bu ya. Nah nanti materinya bisa dikirim di situ Bu ya. Biar bisa dibaca-baca lebih detail nanti di rumah. Oke. Dalam hal ini, masalah posyandu itu antara lain ada 3 nih Bu. Yang pertama masalah dari kelompok sasaran. Jadi sasarannya posyandu itu adalah ibu hamil, ibu menyusui atau ibu nifas, bayi, balita dan pasangan usia subur yang bisa berdampak untuk adanya masalah nantinya. Ya. Terus yang kedua, kita adalah sasaran yang perlu perhatian segera. Jadi ternyata dari seluruh sasaran yang ada di posisi kita fokuskan untuk kita bantu atau yang perlu perhatian segera, Bu ya. Yang pertama itu untuk ibu hamil atau menyusui atau ibu juga yang sedang nifas. Yang pertama itu adalah ibu yang hamilnya memiliki resiko tinggi atau ibu apa nih? Bumil Risti ya biasanya disingkatnya Bu ya. Nanti disampaikan sama materi selanjutnya Bu ya. Terus ibu hamil kurang gizi dan anemia seperti yang ibu-ibu tadi sampaikan, ternyata itu masalah juga Bu. Terus ibu hamil beresiko entah dia terlalu tua atau terlalu muda. Ada istilah 3T, 4T apa Bu? Pernah dengar itu enggak?
Pernah? 3 terlambat, 4 terlalu. Pernah dengar? Nah, nanti disampaikan sama materi yang selanjutnya. Penasaran? Penasaran Bu ya? Penasaran. Oke. Terus untuk bayi balita, ini biasanya bayi yang lahir rendah, ya, bayi yang lahir beratnya rendah, ya. Terus bayi kurang gizi, balita yang belum diimunisasi, balita yang mengalami rambut ayam. Terus itu kurang vitamin A ya. Kita yang ada daerah Gondok, kalau di sini nggak ada Bu ya. Nah, di sini bagus aja dari yang Gondok. Balita yang mengalami batuk dengan apa susah bisa juga. Terus balita yang sedih, saya pengen ada diare nggak Bu anak-anaknya? Ada kemarin. Karena lagi musim diare nih Bu. Banyak kasus nggak yang datang ke posyandu mengadukan bahwa Sudah sembuh kok padanya? Sudah sembuh? ada Kemarin sudah berlalu perasaan. banyak, boleh juga. Oh bilang. Ini musim batuk. Terus selanjutnya ketiga, pada saat ini kader sebaiknya mengutamakan untuk memperhatikan masalah gizi masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu istri, bayi dan balita. Dan sekarang nih Bu, yang paling penting atau yang paling diutamakan oleh pemerintah apa Bu? Masalah apa? Sakti. Saya salut sama ibu nih. Iya, tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi Bu nanti kalau misalnya saya bilang kita kasih salut atau saya salut sama ibu, berarti harus serta-merta langsung tepuk salut Bu ya, biar nggak ngantuk. Oke? Oke. Semangat? Semangat. Asik. Oke, lanjut Bu ya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang sering terjadi di posyandu yang sering ditemukan. Coba Anda perhatikan gambar-gambar berikut ibu-ibu dan bapak. Masalah mana yang paling sering Anda temukan di wilayah kerja Anda? Yang pertama, ibu hamil kurang gizi. Pernah terjadi ibu? Pernah ditemukan ya? Oke, 1. Gondok? Belum. Kalau dulu sering Bu ya gondok ya. Sekarang kan garam-garam itu sudah berdiam. Garam-garam yang ada kita pakai setiap hari itu sudah mencukupi, jadi boleh itu jadi. Terus yang selanjutnya bengkak kaki, muka dan tangan. Pernah? Oh pernah Bu ya, mengalami ya. Posyandunya. Terus pusing dan muka-muka. Pernah? Ada yang mengalami ini posyandunya? Gak ada. Oh ada. Oke. Terus selanjutnya keluar cairan. Ada nggak ibu hamilnya yang mengeluhkan sering keluar cairan? Ada Bu ya. Kematian ibu melahirkan ada ya di sini ada Bu. Kalau kemarin ada yang melahirkan meninggal. Di batu kacang ya? Gimana? Ada Bu ya. Oke. Jadi di Kabupaten Pasir per tahun 2021 kemarin ini informasi gizi di sini ada Bu. Ada. Harusnya oh ada. Pasir Mayang. Bu ya, padahal di sini sumber daya alam melimpah Bu ya, ikan, udang, piting harusnya nggak ada Bu ya. Tentunya nanti kita ini semoga tidak ada lagi. Jadi pertanyaan nanti Bu ya. Terus kematian bayi ada Bu? Ada lagi. Diare yang tadi ada ya. Kecil ada di sini. Ada. Udah cukup. Stunting nggak itu Bu? Stunting nggak nyata. Begitu polio, lumpuh. Ini campak. Ada maksudnya Bu, campak. Sakit kulit? Ya, gatal-gatal. Lingkungan kotor. Sudah ya. Bagaimana lagi ya kan? Tinggal mencegah yang nantinya. Banyak anak, banyak. Oh, sedikit. Kita ibu sudah menemukan masalah nih di lapangan tadi. Dibahas, yaitu mendiskusikan masalah-masalah yang berhasil ditemukan oleh kader di posyandu untuk melihat apa penyebab dan akibat masalah. Ibu-ibu pernah nggak di posyandunya itu setelah posyandu
beberapa hari setelah itu diseluruhin sama kader. Ibu kita melakukan masalah ini, kira-kira ini bagaimana ya? Kira-kira ini sebabnya apa ya Mbak? Apa ya? Pertama, pembahasan masalah yang sudah kita dapatkan itu ternyata ada kader bisa melakukan masalah apa yang paling mendesak dan untuk segera ditangani. Terus yang kedua, kader bisa menemukan kegiatan yang tepat untuk menangani suatu masalah, Bu ya. Terus perlu diingat nih, kader posyandu bukan satu-satunya orang yang mampu memecahkan masalah masyarakat, tetapi masyarakat sendiri yang harus didorong agar berusaha memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan sebaiknya mencegahnya agar tidak terjadi, Bu ya. Jadi ibu sebagai kader itu sebagai kader, tetapi ibu nanti mendorong agar masyarakat itu sendiri yang bertanggung jawab dengan masalahnya agar bisa kembali membaik seperti itu ya. Kalau masalah kesehatan berarti dicegah. Nih, kapan kader melakukan penilaian masalah? Jadi masalah itu ternyata bisa kita dapatkan ketika yang pertama kegiatan buka posyandu atau pelayanan 5 langkah kegiatan. Jadi kita bisa dapatkan masalah apa sih yang ada di posyandu kita ini untuk kita pecahkan ya. Misalnya nih, oh ternyata saat ini yang paling banyak itu adalah masalah diare yang ditangani pas ketika posyandu kita buka di bulan ini. Berarti bulan selanjutnya bagaimana caranya agar penyuluhan dan dilakukan penilaian masalah. Terus yang ketiga, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk melihat masalah. Data KNS pernah lihat semua Bu? Kartu KNS pernah lihat semua ya? Pernah memegang semua? Pernah mengisi? Pernah. Yang mengisi ibu-ibu atau tenaga kerja biasanya? Ada Bu ya? Gitu ya? Terus SKDN pernah dengar? Tidak tahu apa itu SKDN? Tahu SKDN? Belum tahu Bu. Isinya DPS. Masalah sudah didapatkan. Apa yang harus kita lakukan ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai kader posyandu ada 3 cara untuk atau upaya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di posyandu. Yang pertama, kegiatan masyarakat. Jadi, ketika kita menemukan masalah di posyandu, itu ada tiga cara memecahkannya. Yang pertama, melalui kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, nanti kegiatan di posyandunya. Terus yang ketiga, rujukan dari kadernya. Ini rujukan oleh kader. Yang pertama, kegiatan oleh masyarakat. Masalah-masalah posyandu tadi ya, yang sebelum-sebelumnya itu ya, yang ada hamil, terus bayi, balita, gitu ya. Nih, kegiatan oleh masyarakat ketika kita menemukan masalah posyandu. Yang pertama, melaksanakan kebiasaan perilaku hidup yang sehat, pelayanan kesehatan yang terjamin untuk ibu hamil, bayi, serta balita yang sakit dan sebagainya. Nah itu, ya. Jadi kalau misalnya sakit ibu seperti ini, masalah ini bisa dipecahkan di posyandu. Yang pertama, kegiatan posyandu yang paling dasar disebut sebagai kegiatan pelayanan minimal posyandu, ya, dari kegiatan perbaikan gizi, termasuk pada PMT apa Bu? Pemberian makanan tambahan. Kemudian Makanan tambahan. ini bisa dilakukan di posyandu. Biasanya dengan cara apa Bu ngajarin bikin makanan tambahan ini? Demo masak, ya. Langsung dibuatkan, ya. Namanya demo masak. Ibu buatkan, ibunya ngeliatin gitu ya. Ya, demo masak, misalnya. Demo pembuatan PMT. Terus kegiatan ibu dan anak, terus keluarga berencana, KB di posyandu bisa laksanakan ya Bu ya. Bisa, oke. Imunisasi di posyandu juga akan di luar paket minimal disebut sebagai paket pelayanan pilihan posyandu, yaitu kegiatan di luar paket minimal. Berdasarkan masalah yang dirasakan di sana ada masalah apa nih yang di luar kebiasaan. Nah itu bisa jadi kegiatan tambahan posyandu untuk apabila kader tidak bisa membantu masyarakat untuk menangani suatu masalah, kader perlu memberikan rujukan ke puskesmas agar
berobat ya segera ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi ketika mungkin ini belum pernah terjadi, tapi ternyata boleh nih. Meskipun memberikan rujukan merupakan tugas utama dari petugas kesehatan yang bertugas, diutamakan oleh yang perlu dirujuk. Pada itu yang Orang-orang yang perlu dirujuk, balita yang berat badannya berada di bawah garis merah atau BGM atau kurus. Balita yang berat badannya 2 kali berturut-turut tidak naik, balita yang terlalu gemuk, balita yang tampak sakit dengan tanda-tanda sebagai berikut. Orang yang perlu dirujuk. Ibu hamil yang mengalami tanda-tanda sebagai berikut. Pertama, pintar lengan atas atau hilang, kurang dari 23,5 cm atau kurus. Tapi ini deh Bu, kayaknya saya butuh satu lagi yang harus